Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Akuntansi Syariah 4A ingin mempresentasikan hasil pembahasan soal akuntansi keuangan lanjutan dalam buku Dwi Martani soal 1.3 halaman 30-31. Sebelum pembahasan soal dimulai, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rimani Thomas Nuah, NIM 195221003. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari NIM 195221008. Perkenalkan, nama saya Ayu Susanti dari NIM 195221011. Perkenalkan, nama saya Luciana Nur Aziza dari NIM 195221022. Soal 1.3. Pada 31 Desember 2015, PT Konsola mengakuisisi seluruh aset besi PT Celdo dan PT Sulsa dalam sebuah statutory consolidation. Akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT Celdo dan PT Sulsa dan bergabung menjadi entitas baru yaitu PT Konsola. PT Konsola mengalihkan imbalan dengan menerbitkan saham 1 juta lembar dengan nilai nominal 1.000 dan nilai wajar 1.600 per lembar untuk mengakuisisi aset neto PT Cildo dan PT Sonsa. PT Konsola mengeluarkan 60 juta untuk biaya legal dan 80 juta untuk biaya penerbitan saham. Diminta: A. Hitunglah goodwill yang timbul atas akuisisi tersebut. B. Buatlah jurnal yang dicatat oleh PT Konsola atas akuisisi tersebut. Berikut informasi laporan keuangan untuk PT Cildo dan PT Sonsa saat itu adalah: diketahui imbalan yang dialihkan sama dengan nilai wajar saham dan lembar saham. 1.600 dikali 1 juta sama dengan 1.600.000 juta. Nilai nominal saham 1.000 dikali 1 juta sama dengan 1 miliar. Diketahui beban 60 juta dari pengeluaran biaya ilegal, beban tangguhan 80 juta dari penerbitan saham. Goodwill, imbalan yang dialihkan sama dengan 1.600.000 juta. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya tidak ada, kepentingan non pengendalian tidak ada, jumlah 1.600.000 juta. Aset besi teridentifikasi sama dengan 1.930.000 juta. Pembelian diskon 330.000. Pembelian diskon karena aset bersih teridentifikasi lebih besar goodwill jika imbalan yang dialihkan lebih besar. Selanjutnya, cara menghitung aset bersih teridentifikasi. Dilihat dari nilai wajar masing-masing perusahaan yaitu PT Cildo dan PT Sonsa. Total nilai wajar aset pada PT Cildo sebesar 1.760 juta, dikurangi liabilitas pada PT Cildo sebesar 480 juta. Total nilai wajar aset pada PT Cildo sebesar 1.280 juta. Selanjutnya, total nilai wajar aset pada PT Sonsa sebesar 650 juta, dikurangi liabilitas pada PT Sonsa yaitu tidak ada atau nol. Jadi total nilai wajar aset pada PT Sonsa sebesar 650 juta. Setelah itu, total nilai wajar aset dari kedua perusahaan itu dijumlahkan. Hasilnya sebesar 1.930 juta. Selanjutnya, saya akan menghitung nilai tambahan. Nilai wajar saham sebesar 1.600.000 juta diperoleh dari 1 juta dikali 1.600 dikurangi nilai nominal saham sebesar 1 miliar yang diperoleh dari 1 juta dikali 1.000 dengan hasil nilai tambahan modal di sektor sebesar 600 juta. Kemudian nilai tambahan modal di sektor tersebut dikurangi beban tangguhan sebesar 80 juta yang diambil dari jurnal mencatat biaya transaksi.
sehingga nilai tambahan modal disetor bersih menjadi 520 juta. Selanjutnya adalah buatlah jurnal yang dicatat oleh PT Konsola atas akuisisi tersebut. Yang pertama yaitu mencatat biaya akuisisi. Biaya apa saja yang timbul, yaitu bahwa PT Konsola mengeluarkan 60 juta untuk biaya legal, sehingga biaya legal di sini akan kita catat sebagai beban di sebelah debit sebesar 60 juta dan mengeluarkan biaya penerbitan 80 juta, sehingga biaya penerbitan akan kita catat sebagai beban tangguhan di sebelah debit 80 juta dan kas di sebelah kredit senilai 140 juta. Yang kedua adalah mencatat akuisisi aset bersih. Kita catat dari neraca ada akun kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan mesin. Kita catat di sebelah debit. Karena ada 2 perusahaan yang diakuisisi, maka harus kita jumlahkan dari nilai wajarnya. Kas 280 ditambah 60 menjadi 340 juta. Karena kita mencatat dalam ribuan rupiah, maka kita tambahkan nolnya. Selanjutnya piutang usaha 180.000 ditambah 70.000 sama dengan 250 juta. Persediaan 300.000 ditambah 100 sama dengan 400 juta. Tanah 400 ditambah 120 sama dengan 520 juta. Bangunan dan mesin 600 ditambah 300 sama dengan 900 juta. Lalu, apa yang kita catat di sebelah kredit? Sama saja kita lihat dari neraca. Ada utang usaha 170 ditambah 0 sama dengan 170 juta. Utang wesel 310 ditambah 0 sama dengan 310 juta. Selanjutnya kita tambahkan akun saham biasa, tambahan modal disetor, beban tangguhan, keuntungan pembelian diskon. Saham biasa kita peroleh dari nilai nominal 1000 dikali 1 juta, hasilnya 1 miliar. Tambahan modal disetor bisa Anda lihat pada slide sebelumnya, yaitu senilai 520 juta. Beban tangguhan kita catat dari biaya penerbitan, yaitu 80 juta. Keuntungan pembelian diskon kita catat 330 juta. Sehingga jika kita jumlahkan di sisi debit dan sisi kredit, maka akan balance senilai 2.410 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.